Selamat pagi, saudara. Hari ini rame ya, karena Natal. Iya, biasa kalau masuk bulan Desember itu orang-orang yang beragama Kristen tuh mukanya lebih ceria, ya, karena banyak Natal di mana-mana. Ya, tapi sayangnya kita ini terbiasa melihat suatu peristiwa hanya dari perayaannya saja, bukan dari tujuannya. Jadi kalau Natal, kita lihat perayaannya, tapi kita udah lupa tujuan Natal itu, kelahirannya itu apa. Sama seperti pernikahan. Pernikahan itu banyak orang lebih pentingin pesta pernikahannya dibandingkan tujuan pernikahannya. Betul? Minggu lalu saya lihat di sosial media ada satu pesta pernikahan itu menghabiskan biaya 75 miliar. Saudara langsung wah ya, uang kayak gitu segitu kalau dibeliin kerupuk berapa banyak saudara ya? Seumur hidup sekampung nggak selesai makannya saudara. Tapi kita lupa bahwa tujuan pernikahan itu kan bukan pesta. Pesta itu cuman awal. Kalau saudara masuk dari Jalan Pramuka sana, di sudut sana ada satu toko Nikah Express. Ya, tahu ya? Nikah Express. Nikah yuk. Seakan-akan nikah itu gampang banget. Cuma sekedar yang penting ada pesta. Makanya nggak heran karena banyak orang nggak ngerti tujuan pernikahan, pernikahannya bubar di tengah jalan. Karena pernikahan itu harus satu tujuan. Suami dan istri satu tujuan. Saya mencari istri saya, dulu saya sudah ngerti. Istri saya cantik. Manis, saudara. Ada yang ketawain yang. Dan saya memilih istri saya karena dia punya tujuan yang sama dengan saya. Melayani Tuhan. Nah, banyak kan dari kita kalau orang menikah, ada yang satu tujuan nih, yang penting kita lepas status jomblo. Yang satu bilang, yang penting kita punya anak. Maka begitu dua tujuan hadir dalam satu pernikahan, gagal di tengah jalan. Karena begitu sudah nikah, apalagi kalau tujuannya sudah tercapai, berhenti dia. Yang tujuannya punya anak, begitu punya anak, ya udah selesai. Tujuan dia punya anak, bukan membesarkan anak. Cuma punya anak, saudara. Jadi buat saudara yang belum menikah, kalau yang sudah menikah terlambat, belum menikah, kalau saudara cari pasangan, cari yang tujuannya sama. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan punya tujuan dengan kelahirannya di dunia ini. Tuhan punya tujuan. Bukan supaya orang yang beragama Kristen banyak, bukan. Karena agama Kristen itu bukan Yesus yang memberikan. Itu ciptaan manusia, saudara. Diciptakan oleh seorang kaisar di abad ketiga. Agama Kristen itu bukan tujuan Tuhan. Tapi kalau saudara mau lihat tujuan Tuhan, mari kita buka dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf suatu pesan. Ini pesannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, yaitu Maria ya saudara. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tujuan Yesus lahir ke dalam dunia, saudara pasti tahu, tapi sudah lupa, bahkan sudah melupakan. Tapi ini sangat penting. Tujuan Yesus datang, lahir di dunia yang kita rayakan sebagai Natal, cuma satu. Menyelamatkan umatnya dari dosa.
Udah tujuannya itu aja saudara. Bukan untuk bikin agama Kristen, bukan supaya orang yang percaya sama dia banyak, enggak. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Tapi sayang tujuan ini sekarang sudah banyak yang tidak tahu. Mari kita mulai. Saudara, saya minta saudara fokus. Lupakan bingkisan-bingkisan Natal. Bingkisan Natalnya normal-normal aja. Nggak ada emas di dalamnya. Jadi saudara nggak usah kepikiran. Saudara fokuskan kepada pengajaran yang akan dibagikan. Sebab kalau saudara mengerti pengajaran ini akan menentukan keselamatan saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sayang, ayat ini sudah disalah mengertikan. Percaya kepadanya tidak binasa. Itu disalah mengertikan menjadi kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, tidak binasa. Dan kesalahan pengertian ini dimanfaatkan oleh iblis. Iblis mengembangkan pemikiran orang bahwa percaya Yesus Tuhan tidak binasa. Akhirnya terus diajarkan sampai akhirnya orang berpikir ini kebenaran. Padahal yang dimaksud dengan percaya kepadanya tidak binasa bukan hanya percaya Yesus Tuhan, bukan. Tetapi percaya bahwa ayat 1-15 yang Yesus katakan, kalau saudara percaya itu, baru tidak binasa. Yesus lagi ngomong dari ayat 1-15 itu mengenai cara-cara diselamatkan. Kalau saudara lihat ayat 1-15, Yesus tidak berkata, percaya aku Tuhan, tidak. Tapi iblis membuat orang salah mengerti. Sehingga kalau kamu percaya Yesus Tuhan, cukup itu aja, kamu tidak binasa. Padahal Yesus nggak ngomong kayak gitu. Yesus ngomong dari ayat 1-15, bagaimana caranya diselamatkan supaya tidak binasa. Bagaimana mungkin percaya Yesus Tuhan saja itu cukup supaya tidak binasa? Bagaimana mungkin? Sedangkan yang mengajarkan ini iblis, dia binasa. Padahal dia percaya Yesus Tuhan. Menurut saudara, iblis percaya nggak Yesus Tuhan? Oh, percaya. Bahkan sangat yakin. Kenapa? Karena iblis dulu tinggal sama-sama Tuhan di kerajaan surga. Makanya dia tipu manusia seperti dia menipu Adam. Waktu Adam dikasih perintah sama Tuhan, jangan makan buah pengetahuan, iblis tipu. Maksudnya bukan begitu lagi, Dam. Maksudnya kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Dan Adam tertipu. Dan banyak orang yang beragama Kristen tertipu. Mereka berpikir, cukup percaya Yesus Tuhan, tidak binasa. Cukup hanya percaya Yesus Tuhan, tidak binasa. Padahal kedatangan Yesus untuk menyelamatkan dari dosa. Beda, saudara. Kalau saudara masih ragu dengan apa yang tadi saya bagikan, bahwa percaya Yesus Tuhan itu saja tidak cukup, mari saya kasih satu kasus. Di antara 12 murid Yesus, ada 2 murid yang menonjol. 1 Petrus, 1 Yudas Iskariot. Petrus dan Yudas Iskariot, dua-duanya sama-sama percaya Yesus Tuhan. Bahkan Yudas Iskariot, dia nggak cuma percaya, dia sudah diutus untuk menginjil. Dia sudah diutus untuk menyembuhkan orang sakit. Ini levelnya lebih dari percaya Yesus Tuhan. Tapi binasa. Padahal tadi banyak yang bilang percaya Yesus saja tidak binasa. Ini Yudas Iskariot percaya Yesus Tuhan, binasa. Mungkin saudara akan berkata, habis dia jual Yesus sih. Itu kan suatu dosa yang besar. Petrus juga punya dosa yang sama besarnya. Yudas waktu dia menjual Yesus, Yesus berkata, celakalah orang yang karenanya anak manusia diserahkan. Yudas itu pasti
pasti celaka, saudara. Yudas Iskariot itu pasti binasa, pasti. Tapi Petrus pun harusnya binasa. Karena Yesus pernah berkata, mereka yang menyangkal aku, akan aku sangkal di hadapan Bapa. Harusnya Petrus pun binasa. Tapi Petrus selamat. Kalau saudara melihat kasus ini, saudara harus merenungkan. Dan saya merenungkan sungguh-sungguh, saudara. Saya harus tahu jawabannya. Karena ini akan menentukan keselamatan banyak orang. Dua orang yang sama-sama percaya Yesus Tuhan, sama-sama sudah menginjil, sama-sama diutus menyembuhkan orang sakit, satu selamat, satu binasa. Letak masalahnya di mana, saudara? Letak masalahnya adalah dua orang itu menaruh di atas percayanya pengharapan yang berbeda. Pengharapanmu menentukan keselamatan. Petrus berharap keselamatan. Itu bisa dibuktikan dengan kalau saudara lihat di dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, kalian gak mau pergi meninggalkan aku setelah banyak orang meninggalkan Yesus karena dia mengajarkan sesuatu yang keras. Waktu ditanya itu, Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus punya pengharapan bahwa dia akan selamat. Pengharapannya cuma selamat, keselamatan. Kalau saudara ingat, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, aku ini siapa? Macam-macam tuh jawabannya, saudara. Ada yang bilang kamu Elia, kamu Yohanes Pembaptis. Ada yang udah frustasi ya, karena Elia salah, Yohanes Pembaptis. Acak-acakan jawabnya. Kamu salah satu lah dari para nabi, pilih aja yang mana gitu. Tapi cuma satu yang menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu siapa, saudara? Petrus. Karena dia punya pengharapan keselamatan, hatinya selalu mencari kebenaran. Pengharapan membuat engkau mendayagunakan, mengupayakan segala tenagamu, pikiranmu ke arah pengharapanmu. Tapi Yudas Iskariot, pengharapannya bukan keselamatan. Pengharapannya adalah uang. Sehingga pada saat Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan minyak narwastu, Yudas ngomong begini, Yohanes 12 ayat yang kelima. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas Iskariot itu pemegang kas. Yudas Iskariot itu bendaharanya Tuhan Yesus. Lihat saudara, kalau orang pengharapannya uang, kalau dia lihat suatu peristiwa, yang keluar kata-katanya itu selalu dari pengharapannya. Kenapa nih minyak narwastu ini dibuang sia-sia? 300 dinar loh. 300 dinar itu upah 300 hari kerja. Satu hari 1 dinar. Kalau sekarang nih misalnya anggaplah Kenek tukang bangunan itu satu hari 150 loh sekarang. Kalau 300 hari berapa tuh? 45 juta. Iya, 45 juta. Minyak wangi 45 juta dicurahkan ke Yesus. Dan Yudas Iskariot protes. Karena pengharapannya uang. Kalau saudara ngerti bahwa percaya saja tidak cukup, engkau harus menambah pengharapan di atas percayamu itu. Kenapa harus menambah pengharapan? Karena percaya plus pengharapan, percaya ditambah pengharapan, itulah iman. Kalau engkau percaya saja, itu bukan iman. Kalau engkau pengharapan saja, itu bukan iman.
Orang pengharapan tanpa percaya itu mimpi, saudara. Tapi iman, kenapa pengharapan itu penting? Sebab pengharapan itu membentuk imanmu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Harus ada dasarnya. Dan kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 1, itu bukan pengertian iman yang benar loh. Itu baru pengertian iman. Artinya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau orang berharap dan dia punya dasar untuk berharapnya, dia sudah punya iman. Contohnya, dulu kan ada orang bilang begini, sering kan kita dengar orang bilang ini, kalau saya kerja keras, saya pasti kaya. Itu iman, saudara. Itu bukan tekad, itu iman. Karena dia berharap dan dia punya dasarnya. Dia berharap apa? Kaya. Dasarnya apa? Kerja keras. Itu iman. Dan kalau saudara berpikir orang-orang di luar beragama Kristen tidak punya iman, saudara salah. Mereka punya iman. Agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, mereka punya iman. Mereka berharap masuk surga berdasarkan ajarannya. Mereka berharap dan ada dasarnya. Mereka punya iman. Jadi gak heran kan kalau misalnya kalau kita bilang, ajaran lu salah, yang bener ajaran gua. Mereka marah. Kenapa mereka marah? Bukan karena agamanya dihina, bukan. Percayalah, bukan. Tapi karena pengharapan mereka jadi rusak. Mereka sudah berharap nih, dengan agamaku yang saya bisa, yang mudah buat saya, dengan agama saya masuk surga. Tiba-tiba ada orang bilang, enggak, salah lagi, yang benar ini. Waktu pengharapan seseorang, waktu pengharapan saudara dirusak, saudara pasti marah. Kalau saudara nggak percaya, saudara sudah berharap bingkisan kan? Saya bilang, Unita tolong bingkisannya jangan dikasih. Saya bisa didemo, saudara. 7 hari 7 malam saya didemo. Karena kenapa? Karena saudara sudah berharap ada sesuatu yang akan saya bawa pulang. Pengharapan itu penting, saudara. Sebab pengharapan yang benar membuat imanmu benar. Tapi sayang banyak orang punya iman. Semua orang pasti punya iman. Tapi imannya belum seperti yang Yesus mau. Lukas 18 ayat 8, Yesus berkata seperti ini. Kalau aku nanti datang kedua kali, adakah aku dapati iman di bumi? Yesus sampai nanya gitu loh. Itu berarti akan banyak orang yang imannya bukan nggak ada, tapi nggak sesuai dengan yang dia mau. Saya ingatkan suatu peristiwa waktu Yesus menuju Yerusalem. Dia harus melewati perbatasan Samaria dan bertemu dengan 10 orang kusta. Orang kusta itu berkata, "Guru, kasihanilah kami." Yesus berkata, "Pergilah ke imam." Dan mereka pergi ke imam. Zaman itu, saudara, kalau orang kusta, kalau dia pergi ke imam, artinya mereka mau menunjukkan bahwa mereka sudah sembuh. Dan imam akan mendoakan mereka dan menyatakan mereka sudah sembuh, mereka boleh kembali ke masyarakat. Jadi kalau Yesus berkata, "Tunjukkan dirimu kepada imam," berarti kan udah sembuh. 10 orang ini percaya perkataan Yesus. Karena mereka percaya Yesus ini seorang sakti. Dia banyak sembuhkan orang. Saya percaya. Mereka pergi. Mereka punya iman gak? Punya, saudara. Dan akibatnya mereka sembuh semuanya, saudara. Mari kita baca satu ayat, Lukas 17. Ayat yang ke-17. Yesus berkata seperti ini. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara perhatikan, 10 orang punya iman kesembuhan. Cuma 1 yang balik ke Tuhan, memuliakan Allah. Dan waktu Yesus melihat itu, Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. 9 orang nggak tahu kemana setelah sembuh. Mungkin ada yang berkata, gue udah lama nih gak makan enak. Babi kecap enak nih, babi panggang enak nih. Dia pergi. Mungkin ada yang berkata, wah udah lama gue gak ketemu cewek gue nih. Cewek gue masih ingat sama gue ya. Dia pergi. Tapi cuma 1 orang yang ingat sama Tuhan. Dan kepada 1 orang ini Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Saya mau tanya, 9 orang itu selamat gak? Enggak. Tapi sembuh. Saudara boleh punya iman kesembuhan. Saudara boleh punya iman diberkati. Tapi yang saudara harus punya adalah iman yang menyelamatkan. Karena tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menyembuhkan. Untuk menyelamatkan saudara. Dan kalau saudara ngerti ini, kalau saudara lihat orang-orang yang bersaksi di depan, puji Tuhan saya sembuh. Puji Tuhan. Senang boleh saudara, bangga jangan. Karena setelah dia sembuh, kita nggak tahu nasib dia gimana nanti. Banyak orang yang waktu dia masih sakit, selalu mau ke gereja. Diseret-seret pulang dari gereja nggak mau. Waktu dia masih sakit. Tapi begitu dia sembuh, dia nggak mau ke gereja. Diseret-seret ke gereja, nggak mau. Artinya saudara, kesembuhan itu bukan keselamatan. Tapi tahun ini engkau harus berkata bahwa yang aku harus punya iman keselamatan. Kalau engkau punya iman kesembuhan sekarang, puji Tuhan. Engkau sembuh, puji Tuhan. Engkau diberkati, puji Tuhan. Tapi bukan itu iman yang Tuhan Yesus kita cari. Yang dia cari adalah iman yang connect sama tujuannya, yang nyambung sama tujuannya, menyelamatkan dari dosa. Nah, bagaimana kita bisa punya iman yang benar, saudara? Iman yang benar, sumbernya harus benar. Sumber itu menentukan, saudara. Di sini ibu-ibu, kalau saudara punya tas itu asli apa enggak, harus ditanya sumbernya mana. Kalau saudara bawa tas Louis Vuitton, ditanya, beli di mana bu? Beli di Mangga 2. Itu bukan Louis Vuitton, Louis Vuitton. Kenapa? Karena sumber itu menentukan. Nggak mungkin Mangga 2 jual tas asli, nggak mungkin. Nah, sama seperti iman. Iman yang benar itu sumbernya harus benar. Dan mari kita diingatkan kembali tentang sumber yang benar. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Rasul Paulus yang menulis ini menulis iman timbul oleh firman Kristus. Rasul Paulus tidak menulis iman timbul oleh pendengaran dari firman Allah. Tidak. Dia menulis iman yang benar timbul dari mendengar firman Kristus. Rasul Paulus ini, saudara, bukan cuma ahli Taurat. Dia ahlinya ahli Taurat. Dia menguasai perjanjian lama. Karena kitab mereka adalah kitab perjanjian lama kita, tanpa perjanjian baru, saudara. Dia menguasai dari Kejadian sampai habis, saudara. Tapi rasul ini
yang di dalam Galatia 1 ayat 11 berkata, aku ini tidak diajarin manusia. Aku terima pernyataan-pernyataan langsung dari Yesus Kristus. Ini Rasul Paulus. Orang yang menerima pernyataan langsung dari Yesus Kristus ini berkata bahwa iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus yaitu Injil. Injil itu perkataan-perkataan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil. Dan Rasul Paulus berkata iman yang benar itu sumbernya harus benar. Perkataan-perkataan Yesus atau Injil. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena Rasul Paulus mengerti bahwa perjanjian lama itu firman Allah, betul. Itu Bapa yang berfirman kepada manusia melalui malaikat-malaikat dan melalui nabi-nabinya. Rasul Paulus mengerti bahwa firman Allah itu ditujukan kepada bangsa Israel secara jasmani untuk membuahkan bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa di mana Yesus lahir. Bangsa Israel itu dipilih satu doang bangsa di antara seluruh bangsa di dunia gitu. Karena Yesus yang mau lahir cuma satu pribadi. Jadi bangsa ini dipilih, dan supaya bangsa ini bubar, supaya Abraham bisa mendirikan bangsa, Tuhan itu harus memberkati. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama, nggak heran orientasi otak kita selalu berkat. Karena memang firman ini, Rasul Paulus ngerti, firman Allah ini untuk keturunan Abraham bisa punya satu bangsa. Karena untuk mendirikan satu bangsa perlu modal yang sangat kuat. Kalau saudara nggak percaya, lihat sekarang calon ibu kota baru, IKN, saudara tahu ya, itu butuh biaya besar. Itu baru kota satu, saudara. Gimana satu bangsa? Rasul Paulus mengerti bahwa firman Allah itu untuk memberkati bangsa Israel sehingga menjadi satu bangsa. Tetapi setelah Yesus lahir, setelah Yesus menjadi Kristus yang artinya yang diurapi, Rasul Paulus berkata, sekarang aturan mainnya beda. Yang menjadi modal untuk kita punya iman bukan perjanjian lama, tetapi firman Kristus, yaitu Injil. Itu yang modal kita untuk bisa punya iman. Rasul Paulus ngerti ini, saudara. Kenapa Injil bisa begitu luar biasa, saudara? Karena Injil itu kehendak Bapa. Kalau saudara pikir bahwa apakah Injil? Roma 1 ayat 16. Ini Rasul Paulus yang menulis di ujung hidupnya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya sering khotbahin ayat ini, saudara. Tapi saya nggak ngeh. Sampai suatu kali ada satu peristiwa yang buat saya melihat sesuatu yang sangat besar di ayat ini. Peristiwa itu adalah waktu anak saya ke dokter dan saya temani. Dokter kasih obat, pulang harus minum obat dong. Ternyata anak saya nggak minum. Hari kedua nggak minum, hari ketiga nggak minum. Saya udah curiga nih, karena obatnya nggak kurang-kurang. Saya tanya sama dia, Jess, obatnya nggak diminum? Nggak tahu apa yang membuat dia nggak minum obatnya. Ini selingan aja ya, karena banyak orang salah kaprah tentang obat. Ada teman saya tahun 2019, saya udah bilang sama dia, kamu kan diabetes, minumlah obatmu, ke dokter minta obat. Dia bilang, enggak, nanti obat merusak ginjal. Saya bilang obat diabetes ginjal. Dan 2 bulan yang lalu, tahun 2023,
kakinya sakit banget. Saya bilang, coba kamu cek lab. Dia cek darahnya. Ternyata dia sudah harus cuci darah seminggu 2 kali karena rusak ginjalnya. Hanya dalam waktu 4 tahun dia nggak minum obat, ginjalnya rusak. Tapi kalau dia minum obat, dia harusnya nggak rusak ginjalnya. Jadi saudara, obat itu menentukan sembuh atau enggaknya. Nah, banyak orang berpikir begini, yang penting kan saya percaya Yesus Tuhan, saya selamat. Padahal Yesus datang sebagai juru selamat, dia sudah berikan jalannya. Sama kayak dokter dan obat itu. Apakah anak saya ke dokter dia langsung sembuh? Dia harus minum obat supaya sembuh. Nah, kenapa kita berpikir kalau saya percaya Yesus Tuhan aja, saya selamat? Padahal yang menyelamatkan Injil. Yesus pribadi, dia juru selamat. Dia memberikan jalan keselamatan. Tapi saudara, banyak orang lupa ini sesuatu yang sangat besar. Yang menyelamatkan bukan pribadi Yesus, yang menyelamatkan yaitu Injil. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya Injil yang menyelamatkan. Saya kasih buka satu ayat lagi di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh apa? Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat dibinasa. Saya mau tanya, Rasul Paulus bilang pribadi Yesus yang mengalahkan maut? Tidak. Pribadi Yesus betul mengalahkan maut. Tapi yang membuat kita bisa mengalahkan maut oleh Injil. Jadi percaya Yesus Tuhan aja cukup? Tidak. Saudara harus punya pengharapan bahwa Injil itu yang menyelamatkan. Dan hanya Injil, saudara. Hanya Injil. Doamu tidak menyelamatkan. Baca Alkitabmu tidak menyelamatkan. Hanya Injil yang menyelamatkan. Dan kalau saudara ngerti ini, saudara harus tahu bahwa Injil lah yang sekarang harus kita butuhkan. Injil, saudara. Tapi saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya nggak tahu. Padahal di dalamnya terletak keselamatan. Tapi saya muji nyembah Tuhan, Pak. Tapi saya pelayanan, Pak. Yang menyelamatkan tuh Injil, saudara. Kenapa Injil bisa menyelamatkan? Kalau saudara lihat kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua kitab Injil itu diawali sama awalnya dengan satu tokoh yang namanya, saya ngeliat saudara selalu diam. Saya sampai curiga nih, antara ngerti sama bingung. Kalau saudara melihat seluruh kitab Injil ini selalu dimulai dengan satu kisah yang sama, satu tokoh yang sama. Namanya Yohanes Pembaptis. Injil dimulai oleh satu tokoh yang terus berseru-seru, bertobatlah. Injil itu mengajarkan yang awalnya untuk bertobatlah. Karena kalau saudara tidak bertobat, kalau seseorang tidak bertobat, kerajaan surga nggak mungkin dekat sama dia, nggak mungkin. Tapi sayangnya kata bertobat ini sudah sangat jarang diajarkan di gereja. Sangat jarang. Kenapa? Karena orang gak suka. Bertobat. Wah, emang lu kira lu siapa? Padahal bertobat adalah awal
dari saudara melakukan Injil. Karena bertobat itu artinya bukan berubah ritualnya, yang tadinya nggak berdoa, sekarang berdoa, oh dia sudah bertobat. Enggak. Yang tadinya nggak ke gereja, sekarang ke gereja, oh dia sudah bertobat. Enggak. Bertobat itu artinya saudara berubah tujuan hidupmu. Yang tadinya dunia, sekarang berganti kepada keselamatan. Itu bertobat. Kalau cuma sering-sering ke gereja, banyak orang ke gereja tujuannya tetap dunia kok. Doa yang didoain kepentingannya, puasa yang dipuasain kepentingannya. Kelihatannya sih rohani, tapi ternyata rojali, saudara. Karena bertobatnya cuma satu, kalau tujuan hidupnya berubah. Yang tadinya selalu ke dunia, sekarang ke keselamatan. Dan kita seringkali udah gak pusing kayak gini-gini. Bosen pak. Kita tuh nggak mencari kebenaran yang utamanya tuh apa sih? Yang utamanya. Banyak orang tuh yang diurusin justru hal-hal yang nggak penting di dalam kekristenan. Pernah saya selesai firman Tuhan, kita duduk di lantai. Ada kira-kira jarak 2 meter lah. 3 orang lagi kumpul. Lagi ngebahas apa gitu, seru banget nih. Saya kan penasaran, saya dengerin, kepo dikit lah. Saya dengerin. Tahu saudara apa yang dia ributkan sampai berdebatnya kayaknya seakan-akan antara hidup dan mati. Mereka memperdebatkan Maria siapa yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Ada yang bilang ini Maria kakaknya Marta. Ada yang bilang ini Maria Magdalena. Saya bilang ya ampun, begitu doang diributin. Itu pengetahuan, itu tidak akan mengurangi. Kalau saudara nggak tahu tidak akan mengurangi. Kalau saudara tahu juga tidak akan meningkatkan imanmu. Mau Maria kakaknya Marta kek, mau Maria Magdalena kek, yang pasti bukan Maria Mercedes. Itu keselamatanmu tidak tergantung dari itu. Cari pengajaran yang mengutamakan Injil, saudara. Dan Injil berkata, bertobatlah. Permulaan hidup dengan Tuhan dimulai dengan pertobatan. Itu sebabnya selalu Injil dibuka oleh tokoh Yohanes Pembaptis. Tuhan gak cari yang lain. Selain dia mau cari umatnya bertobat. Saya kasih contoh yang nyata. Saya ini orangnya rapi. Keluarga saya kurang rapi. Akibatnya, saya sering membersihkan, merapikan hasil karya mereka. Dan mereka suka berkata, makasih ya Pak. Pertanyaan saya, apakah ucapan terima kasih mereka memuaskan hati saya? Nah itu jawaban yang saya suka tuh. Tidak. Kenapa? Karena yang saya inginkan bukan ucapan terima kasih, tapi perubahan. Nah kenapa banyak orang berpikir kalau dia bisa gantikan pertobatan dengan pujian penyembahan? Itu kan sama kayak ucapan terima kasih. Kenapa banyak orang berpikir dia bisa gantikan pertobatan dengan pelayanan? Siapa yang ngajarin itu, saudara? Yang Tuhan cari itu pertobatan. Sebab orang yang bertobat itu baru bisa dikuduskan. Orang yang gak bertobat, dia gak bisa dikuduskan. Karena orang yang tidak bertobat, dia hidup untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang bertobat, dia mau hidup untuk Tuhan. Injil mengajarkan yang berikutnya setelah pertobatan adalah saudara akan dikuduskan. Kenapa perlu dikuduskan? Karena pikiran kita sudah terlalu dunia. Ingat saudara waktu Yesus selesai dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Dan waktu dicobai, Yesus selalu menjawab, ada tertulis,
ada tertulis. Waktu Yesus lapar, iblis berkata, ubah batu ini jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis. Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah, disuruh jatuhkan diri, malaikat akan menatang dia. Yesus berkata, ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi, diperlihatkan seluruh dunia yang kemegahannya. Aku berikan kepadamu kalau engkau sekali saja menyembah aku. Yesus berkata, ada tertulis. Engkau hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja. Itu pengudusan, saudara. Artinya pikiran-pikiran kita yang dunia itu dikuduskan, digantikan, dipisahkan dengan yang ada tertulis. Hidupmu tidak lagi berkata apa kata dunia, tapi apa yang tertulis di Injil. Itu pengudusan. Coba orang yang belum bertobat, dicobai, ubah batu ini jadi roti. Dia pasti akan jawab, waduh kalau bisa jangan roti, mie babi enak nih. Karena dia hidup untuk dirinya. Jatuhkan dirimu, malaikat akan menatang kau. Belum tahu lu. Gue berikan seluruh dunia, ada kemegahannya kalau kau nyembah aku. Gitu doang, oke lah. Orang, kalau dia belum bertobat, saudara, dia gak bisa dikuduskan. Itu sebabnya penting untuk mengawali hidupmu dengan pertobatan. Waktu pertobatan itu dilakukan, firman Kristus, Injil, itu akan menguduskan pikiranmu. Kalau engkau ngerti Injil. Karena Roh Kudus itu diutus bukan kepada semua orang beragama Kristen. Roh Kudus itu diutus punya fungsi mengajarkan dan mengingatkan, Yohanes 14 ayat 26, mengajarkan dan mengingatkan semua perkataan Kristus. Nah, Roh Kudus gimana mau tinggal ke seseorang kalau seseorang itu gak ada perkataan Kristus? Dia jadi nganggur. Dia mau ngajar, orang ini goblok Tuhan. Injil aja gak pernah baca. Gimana saya mau ajar? Itu pentingnya saudara melakukan pertobatan supaya Injil itu diajarkan oleh Roh Kudus. Injil itu diajarkan menjadi hidup kita, kita diselamatkan. Diselamatkan itu bukan begini. Saya percaya Yesus Tuhan, saya ke gereja, saya nyanyi-nyanyi, saya pelayanan, saya masuk surga. Keselamatan adalah masuk surga, bukan. Itu keselamatan versi sekolah minggu, saudara. Tapi keselamatan itu yang benar adalah waktu Rasul Paulus menulis dalam Efesus 6 ayat 10, haruslah kamu kuat supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Keselamatan itu adalah waktu saudara bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu keselamatan, saudara. Karena dikatakan 1 Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling dan akan menelan setiap orang yang dapat dimangsanya. Kamu harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, pertanyaan saya, kalau orang sudah tertipu sama iblis, dia selamat gak? Karena berarti kan dia sudah ditelan sama singa. Masa kalau kita lihat di hutan ada orang ditelan sama singa, "Oi, selamat kamu, selamat ya." Sarap, saudara. Untuk kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hidup penuh dengan Injil, karena kamu sudah dikuduskan. Imanmu kokoh, karena imanmu timbul waktu kamu mendengar firman Kristus, yaitu Injil. Natal tahun ini, saudara harus mengerti, tujuan kelahiran Yesus menyelamatkan saudara dari dosa. Caranya gimana? Bukan pribadinya yang datang,
banyak orang yang bilang, wah kalau saya sembah Yesus nanti datang kedua kali, Dia akan tolong saya. Aduh, kamu sudah menyembah saya, lucu banget tuh, gemes saya sama kamu. Ayo masuk surga. Enggak, saudara. Karena di kedatangan yang kedua, Yesus tidak datang sebagai juru selamat, Dia datang sebagai hakim. Sebagai hakim, Dia akan memisahkan mana domba, mana kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba masuk kepada hidup yang kekal, kambing masuk kepada api yang kekal. Dan pertanyaan saya, bagaimana syarat menjadi domba? Domba itu mengenal suara gembalanya. Gembala kita siapa? Yesus. Domba itu mengenal suara Yesus. Domba itu mengenal perkataan Yesus. Domba itu mengenal Injil. Injil yang menyelamatkan, saudara. Yesus betul juru selamat, tapi Dia sudah titipkan ajarannya kepada Roh Kudus, supaya barang siapa yang mau diselamatkan dan dia sungguh-sungguh membaca dan merenungkan Injil, ajar dia Roh Kudus. Mungkin saudara masih belum masuk. Saya mau kasih satu perumpamaan lain. Kalau kita punya guru matematik waktu SMP atau SMA, kan dia selalu ajarin kita matematik kan. Tugas kita denger, nyatet, kerjakan latihan-latihan yang dia berikan. Lalu ujian akhir akan menentukan kita lulus atau tidak. Apakah kalau ujian akhir kita bisa berharap begini, guru matematikku yang baik, engkau begitu bagus ngajarnya, engkau dahsyat dalam penampilanmu, engkau berkuasa dalam menciptakan soal-soal, tolong aku lulus guru, tolong. Terus kamu dilulusin? Enggak. Yang lulus itu adalah orang yang mendengar pengajarannya, mengerti pengajarannya, dan melakukan ujiannya. Nah, sama seperti Yesus. Dia guru, Dia berikan ajarannya, Dia berikan latihannya, Dia berikan penolong, yaitu Roh Kudus, supaya saudara dan saya lulus pada akhirnya. Saya akan selesai dengan ini. Suatu hari saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kasih saya satu tanda atau suatu keadaan yang saya bisa lihat bahwa orang ini diselamatkan atau orang ini tidak diselamatkan, belum diselamatkan. Tanda yang bisa saya mengerti secara pikiran maupun secara mata. Nah, bagaimana ngelihat orang itu diselamatkan atau tidak diselamatkan? Terus saya diingatkan suatu peristiwa waktu saya kelas SD, kira-kira umur 8. Setiap Sabtu papa saya selalu ajak saya sama kakak saya nomor 2 pergi ke Ancol. Itu sekitar tahun 82, 40. Kalau ke Ancol, kami itu selalu berenang. Saudara di sini yang pernah berenang di kolam renang Ancol, boleh angkat kaki? Boleh angkat tangan? Iya. Di kolam renang Ancol itu ada satu kolam gede sekali yang mungkin besarnya hampir 2 kali ruangan ini. Namanya kolam ombak. Tahu ya? Jam-jam tertentu ombak nyalakan. Jam tak tenang. Tapi setiap berapa jam sekali ombaknya dinyalakan sehingga airnya itu bergejolak. Dan kalau saatnya ombak dinyalakan, wah, semua orang yang berenang di kolam-kolam lain kumpul di kolam itu. Jadi sekitar ribuan lah, mungkin hampir ribuan lah pasti, ramai banget. Nah, waktu saya main di situ, saya main di paling pinggir, di mana kaki saya masih bisa nginjek tanah, karena saya belum bisa berenang. Tapi ombak itu kan jahat. Begitu dia nyampe ke tepi yang paling dangkal, dia akan narik kan. Dan tanpa sadar, saya ke bawah ke tengah yang tingginya 2 meter. Karena saya nggak bisa berenang, saya gelagapan. Tapi karena orang itu ribuan, mereka mungkin berpikir, wah, saya lagi bersuka cita. Dan 20 detik loh saya kira-kira, saudara, saya gelagapan gitu. Untung saya nggak mati. Kalau mati saya nggak ada di sini, saudara.
waktu saya gelagapan itu, tiba-tiba ada seorang bapak yang narik saya ke tempat di mana kaki saya bisa nginjak lagi. Dan waktu kaki saya nginjak lagi, saya keluar dari kolam itu, saya langsung duduk di yang gak ada airnya. Saya narik napas lega, saya bersyukur. Orang yang sudah diselamatkan di dunia ini tandanya gampang, saudara. Jiwanya tenang. Pengharapan dia bukan di situ. Pengharapan dia di keselamatan. Tapi orang yang belum diselamatkan, jiwanya gelisah. Harga cabai naik, gelisah. Pengharapannya, harga jangan naik-naik deh, kalau bisa sampai saya mati. Pemilu sudah dekat, dia gelisah. Padahal calon presidennya bukan dia. Bahkan orang-orang kayak gini kalau pelayanan juga gelisah. Saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini. Kalau enggak Tuhan marah. Padahal Yesus saja berkata kepada Marta, waktu Marta sibuk melayani dia, Marta bilang sama Yesus, Tuhan, suruh dong kakak saya si Maria bantu saya. Tapi Marta bukannya dibela, malah Yesus bilang begini, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu, yang sudah dilakukan Maria. Duduk di kaki Yesus dan mendengarkan dia berbicara. Hanya satu yang kita perlu, saudara. Orang yang sudah diselamatkan, dia selalu mencari kaki Yesus. Dia selalu berusaha mendengarkan, apa ya Tuhan yang bisa terus membawa aku bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tapi orang yang belum diselamatkan, walaupun dia beragama Kristen, walaupun dia muji nyembah Tuhan, jiwanya nggak tenang. Dia akan gelagapan. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia gelagapan. Kalau saya sekarang, apapun yang terjadi di sekeliling saya tenang-tenang aja. Kenapa? Karena pengharapan saya hanya keselamatan. Saya tidak berharap mobil baru, saya tidak berharap rumah baru, saya tidak mengharapkan apapun juga yang melebihi apa yang saya punya sekarang. Buat saya, semua sudah cukup. Yang saya harapkan cuma keselamatan. Karena saya mengerti, tujuan Yesus lahir ke dunia hanya untuk menyelamatkan dari dosa. Amin.